Negara Indonesia adalah negara dengan kondisi geografis yang mengakibatkan bencana alam dan non-alam sering menerpa dalam kehidupan masyarakat. Dari data BNPB, setidaknya telah terjadi sekitar 2.938 bencana yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2020. Hal ini semakin memperkuat bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kerentanan bencana tertinggi di dunia. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sedangkan kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Mitigasi dan kesiapsiagaan bencana adalah salah satu perhatian dunia seperti yang termuat dalam SDGs ke-11 target ke-5 dan SDGs ke-13 yang menyinggung tentang mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Aparatur sipil negara sebagai tenaga kerja untuk instansi pemerintah juga memiliki hak untuk mendapat perlindungan sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 21. Oleh karena itu, BPS sebagai salah satu instansi pemerintah perlu untuk mengapresiasi dan melindungi ASN-nya secara jasmani maupun rohani. Riset 3PK60 adalah riset yang telah mengukur tingkat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana dari pegawai di Satuan Kerja Badan Pusat Statistik melalui survei mitigasi dan kesiapsiagaan bencana pegawai Badan Pusat Statistik. Survei ini digunakan untuk mendapatkan indeks mitigasi dan kesiapsiagaan bencana pegawai Badan Pusat Statistik di seluruh Indonesia. Untuk membangun indeks mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, digunakan 3 dimensi dalam pembentukannya, yaitu dimensi pertama adalah pengetahuan dan pengalaman bencana yang diukur melalui 5 indikator, yaitu pemahaman tentang bencana, pemahaman penyebab bencana, pemahaman proses bencana, pemahaman dampak bencana, dan pengalaman terdampak bencana. Untuk pengalaman terdampak bencana dikategorikan menjadi 3, yaitu bencana alam, kebakaran, dan terpapar COVID-19. Hasil survei menunjukkan ada 68,53% pegawai pernah mengalami setidaknya satu jenis bencana selama hidupnya, dengan 0,53%-nya pernah mengalami ketiga bencana tersebut dan 31,47% pegawai tidak pernah mengalami ketiganya. Dimensi kedua adalah sumber daya pendukung yang diukur melalui indikator perlengkapan dan kebutuhan dasar saat terjadi bencana. Jika dikategorikan berdasarkan status ketersediaannya menjadi tinggi, sedang, dan rendah, maka hasil survei menunjukkan pada saat terjadi bencana ada 65,24% pegawai memiliki ketersediaan perlengkapan dan kebutuhan dasar yang tinggi dan 31,14% pegawai memiliki ketersediaan perlengkapan dan kebutuhan dasar yang sedang, dan hanya 3,61% pegawai yang ketersediaan perlengkapan dan kebutuhan dasarnya rendah saat terjadi bencana. Dimensi ketiga adalah rencana tanggap darurat yang dapat dilihat dari 2 indikator, yaitu pemahaman dan keikutsertaan pelatihan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana serta pengetahuan tentang P3K dari pegawai Satker BPS. Hasil survei menunjukkan dari pemahaman dan keikutsertaan pegawai dalam pelatihan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana ada sekitar 85,52% pegawai yang sudah memiliki pemahaman dan keikutsertaan pelatihan tanggap darurat yang tinggi dan 13,80% pegawai yang pemahaman dan keikutsertaannya sedang, serta hanya 0,68% yang memiliki pemahaman dan keikutsertaan pelatihan tanggap darurat bencana yang rendah. Pada sisi lain, pegawai yang memiliki pengetahuan P3K yang tinggi hanya sekitar 16,15% dan yang memiliki pengetahuan sedang ada sekitar 35,54% serta sekitar 48,31% pegawai dengan pengetahuan P3K yang rendah. Dari ketiga dimensi ini, dapat pula dibuat indeks menurut pulau dan tingkatan Satker untuk melihat perbedaannya. Hasil survei menunjukkan bahwa perbedaan indeks setiap dimensi untuk pegawai di 7 pulau tersebut relatif sama, yang mana untuk pegawai dengan dimensi pengetahuan dan pengalaman paling tinggi ada di Pulau Kalimantan sebesar 82,01 dan terendah ada di Pulau Sumatera sebesar 78,72.
Untuk pegawai dengan dimensi sumber daya pendukung tertinggi ada di Pulau Sulawesi sebesar 69,39 dan terendah ada di Pulau Kalimantan sebesar 66,05. Dan untuk pegawai dengan dimensi rencana tanggap darurat tertinggi ada di Pulau Kalimantan sebesar 70,12 dan terendah ada di Nusa Tenggara sebesar 64,50. Keragaman indeks tiap dimensi pembentuk IMKB menjadikan IMKB untuk tiap pegawai di satuan kerja BPS juga akan beragam. Jika dilihat dari potensi bencana yang mungkin terjadi untuk tiap satuan kerja, maka untuk potensi bencana letusan gunung berapi, IMKB pegawai dengan indeks tertinggi ada di satuan kerja BPS Kabupaten Kuningan, yaitu sebesar 82,16 dan diikuti oleh BPS Kota Tasikmalaya dan BPS Kota Bogor dengan nilai indeks sebesar 80,83 dan 79,98. Sedangkan untuk indeks terendahnya ada di BPS Padang Panjang sebesar 46,24. Untuk potensi bencana gempa bumi dan tsunami, setidaknya terdapat 92 satuan kerja yang memiliki potensi bencana tersebut yang tersebar di setiap pulau di Indonesia, kecuali Pulau Kalimantan. Untuk IMKB tertinggi ada di satuan kerja BPS Kota Tasikmalaya, yaitu sebesar 80,83. Sedangkan IMKB terendah terdapat di BPS Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu sebesar 58,66. Potensi bencana lainnya adalah bencana tanah longsor. Dari seluruh satuan kerja yang memiliki potensi bencana tanah longsor, hasil survei menunjukkan bahwa satuan kerja dengan IMKB tertinggi terdapat di BPS Kabupaten Kuningan sebesar 82,16, diikuti oleh BPS Kabupaten Bener Meriah dan BPS Kota Bandung. Sedangkan untuk IMKB terendah terdapat di BPS Kota Padang Panjang sebesar 46,24. Selanjutnya, jika dilihat dari satuan kerja yang memiliki potensi bencana banjir, maka terdapat 229 satker yang berpotensi untuk terjadi banjir yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Satuan kerja yang memiliki IMKB tertinggi ada di BPS Tanjung Pinang yaitu sebesar 84,50. Sedangkan yang terendah terdapat di BPS Kota Payakumbuh yaitu sebesar 57,95.